Pada amfibia, jalur migrasi bakal sel germinalnya berawal pada usus belakang, bagian posterior. Jadi, bakal sel germinal yang telah berkembang pada tahap awal perkembangan embrionya di bawah pengaruh plasma germinal, itu memang terkonsentrasi pada daerah usus belakang itu. Jadi kalau ini adalah embrio amfibia yang di sayat sagital, kemudian ini adalah usus embrio, kemudian jaringan di atasnya adalah mesoderm bakal gonad, maka bakal sel germinal itu mulanya terkonsentrasi di usus belakang ini. Kalau rongga tubuh sudah mulai terbentuk, maka bakal sel germinal ini akan bermigrasi ke anterior. Kemudian setelah sampai pada posisi yang sejajar dengan bakal gonad yang ada di dorsalnya, dia akan merangkak ke arah dorsal dengan meniti di sepanjang mesenterium dorsal. Jadi kalau embrio pada posisi ini disayat, sehingga tampak seperti ini, maka bakal sel germinal yang tadinya merangkak di sepanjang sisi dorsal saluran pencernaan, nanti kemudian akan bergerak ke arah dorsal melalui mesenterium dorsal ini. Setelah sampai di sini, dia akan meniti di sepanjang dinding abdomen menuju ke bakal gonad yang sedang berkembang di sini. Kalau mau diurutkan, itu bermula, jalur migrasinya bermula pada bagian posterior saluran pencernaan. Setelah itu, dia akan bergerak ke anterior, meniti di sepanjang sisi dorsal saluran pencernaan. Nah, setelah sampai di posisi yang sejajar dengan gonad yang ada di atasnya, dia akan bergerak ke arah dorsal dengan menggunakan mesenterium dorsal. Setelah itu meniti di dinding abdomen, kemudian menuju ke gonad yang sedang berkembang. Nah, bakal sel germinal pada xenopus ketika dia bermigrasi, itu dia membelah sebanyak 3 kali. Sehingga jumlah bakal sel germinal yang sampai di gonad xenopus itu sebanyak 30 sel. Nah, bakal sel germinal inilah yang kemudian yang akan membentuk sel germinal itu. Nah, untuk bisa bermigrasi, bakal sel germinal ini membutuhkan struktur seluler yang disebut dengan filopodium. Filopodium ini adalah tonjolan seluler yang terbentuk akibat terakitnya sitoskeleton yang ada di bagian bawah membrannya. Jadi kalau sitoskeleton yang ada di sel tersebut terakit, kemudian menyodok membran sel yang ada di atasnya, maka akan terbentuk filopodium itu. Nah, filopodium inilah yang digunakan oleh bakal sel germinal untuk bermigrasi menuju ke gonad. Nah, supaya bisa bergerak, supaya bisa bermigrasi di samping filopodium, bakal sel germinal juga membutuhkan titian. Nah, titiannya itu berupa matriks ekstraseluler yang disebut dengan fibronektin. Buktinya apa? Bukti bahwa fibronektin menjadi titian oleh bakal sel germinal yang sedang bermigrasi itu terlihat ketika mesenterium dorsal itu diberi perlakuan berupa antibodi fibronektin. Akibat perlakuan antibodi fibronektin ini,
bakal sel germinal terhambat migrasinya. Kenapa terhambat? Karena filopodia pada bakal sel germinal itu tidak bisa melekat pada fibronektin yang mestinya menjadi titiannya. Karena fibronektin itu terikat dengan antibodi fibronektin. Itu yang menyebabkan mengapa migrasi bakal sel germinal terhambat kalau mesenterium dorsal diberi perlakuan berupa antibodi fibronektin. Nah, pada mamalia perkembangan bakal sel germinalnya tidak dipengaruhi oleh plasma germinal. Jadi sampai sekarang plasma germinal pada mamalia tidak ditemukan sama sekali. Nah, ini adalah gambar mencit yang embrio mencit yang sedang berkembang pada umur embrio 6/4 hari. Bakal sel germinal itu tampak berada pada kantung yolk yang ada di dekat usus belakang dan allantois. Jadi kalau ada allantois, ini adalah usus belakang, maka posisi bakal sel germinal pada mamalia itu ada di daerah kantung yolk ini. Nanti kemudian kalau tiba saatnya, bakal sel germinal ini akan masuk ke dalam usus belakang. Setelah itu dia akan bergerak ke anterior, kemudian memanjat melalui mesenterium dorsal menuju ke bakal gonad yang sedang berkembang. Nah, kalau bakal sel germinal ini diamati kadar alkalin fosfatasenya, yang merupakan marka molekuler bakal sel germinal pada mamalia, maka tampak seperti ini. Ini adalah bakal sel germinal yang diuji kadar enzim alkalin fosfatasenya. Ini menghitam seperti ini, warnanya gelap seperti ini, karena kandungan alkalin fosfatasenya lumayan tinggi, sehingga tampak menggelap seperti ini. Dan titer alkalin fosfatase pada bakal sel germinal ini tetap dipertahankan hingga sel germinal itu meniti di sepanjang mesenterium dorsal hingga mencapai pematang genital yang ada di sini. Jadi kadar alkalin fosfatasenya tetap terekspresi dengan kuat mulai ketika dia berada di kantung yolk hingga mencapai gonad, tempat dia seharusnya berada. Nah, kalau mau diurai lebih lanjut, maka bakal sel germinal pada mamalia itu berasal pada satu daerah yang disebut dengan epiblas proksimal. Epiblas proksimal itu jadi epiblas proksimal itu terletak antara ectoderm extra embrio, kemudian epiblas, kemudian primitive streak, dan allantois. Jadi dia ada di antara empat posisi tersebut: epiblas, primitive streak, allantois, dan ectoderm extra embrio. Nah, populasi sel yang ada di epiblas proksimal inilah yang kemudian akan berkembang. Jadi sebagian populasi sel yang ada di epiblas proksimal ini akan berkembang menjadi bakal sel germinal. Nah, proses perkembangan sel germinal itu berawal ketika
Ectoderm extra embrio mensekresikan BMP4 dan BMP8B. BMP ini adalah bone morphogenetic protein. Bone morphogenetic protein ini dihasilkan atau disekresikan oleh ectoderm extra embrio yang ada di sini. Nanti kemudian BMP tadi, bone morphogenetic protein itu akan menginduksi sel-sel yang ada di epiblast proximal ini. Nah, pada umur 7,5 hari, ketika sel-sel di epiblast proximal ini diamati ekspresi gennya, jadi ada 2 gen yang diamati ekspresinya. Yang pertama adalah fragilis. Fragilis ini adalah protein transmembran yang ekspresi gennya dipengaruhi oleh interferon. Nah, gen yang kedua adalah stella. Stella ini adalah protein dengan berat molekul sekitar 17 kilodalton dengan titik isoelektrik sekitar 9. Ini kedua protein ini terlibat di dalam proses perkembangan bakal sel germinal pada mamalia. Nah, kalau ekspresi kedua protein itu diamati, maka setelah ectoderm extra embrio mensekresikan BMP4 dan BMP8B, maka sel-sel yang ada di bagian epiblast proximal ini terbagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok sel yang sama sekali tidak berespon. Kemudian sel yang ada di dalamnya, di bagian dalamnya yang berwarna biru muda ini, itu mengekspresikan fragilis tapi dengan kadar yang sangat rendah. Kemudian kelompok sel yang ada di sini mengekspresikan fragilis dengan titer yang tinggi, levelnya tinggi. Dan yang terakhir yang berwarna merah ini adalah kelompok sel yang di samping mengekspresikan fragilis juga mengekspresikan stella. Nah, dari hasil penelitian terlihat bahwa sel-sel yang mengekspresikan fragilis dan stella adalah sel-sel yang pasti menjadi bakal sel germinal. Sedangkan sel-sel yang hanya mengekspresikan fragilis yang kadarnya tinggi masih punya 2 kemungkinan. Dia bisa berkembang menjadi sel germinal atau berkembang menjadi sel somatik. Nah, sisanya akan berkembang menjadi sel somatik. Jadi yang tidak mengekspresikan fragilis dan yang mengekspresikan fragilis tapi titernya rendah itu akan berkembang menjadi sel somatik. Nah, sel-sel yang sudah pasti menjadi bakal sel germinal ini yang kemudian akan bermigrasi menuju ke endoderm definitif yang ada di usus belakang embrio. Dan itu terjadi pada umur 6,5 hari. Proses migrasinya mulai diawali pada umur 6,5 hari. Jadi kalau mau diurai, jadi sel-sel pada epiblast proximal yang mengekspresikan stella dan fragilis itu mulai terlihat pada embrio mencit umur 6,4 hari. Kemudian mulai bergerak, jadi sel-sel yang sudah ditakdirkan menjadi bakal sel germinal kemudian mulai bergerak melalui primitif strik, kemudian masuk ke endoderm yang ada di usus belakang. Nah, setelah itu kemudian proses ini sudah mulai terjadi pada umur 6,5 hari.
embrio mencit umur 6,5 hari. Kemudian dia akan mencapai usus belakang. Nah, di usus belakang bakal sel germinal ini akan aktif bergerak ke anterior atau ke posterior atau melingkari saluran pencernaan yang ada di usus belakang. Setelah itu kemudian dia akan bergerak ke anterior di sepanjang sisi dorsal usus belakang. Itu terjadi pada umur embrio mencit 6,5 hari. Nah, setelah sampai di posisi yang sejajar dengan pematang genital yang ada di atasnya, dia akan merangkak naik melalui mesenterium dorsal, kemudian mencapai pematang genital pada saat embrio mencit berumur 10,5 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh bakal sel germinal mamalia bermigrasi dari daerah epiblas proksimal hingga mencapai pematang genital itu waktunya sekitar 4 hari. Jadi jauh lebih lama dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan oleh migrasi bakal sel germinal pada Drosophila yang butuh waktu sekitar 7 jam. Ini butuh waktu sekitar 4 hari. Dari epiblas proksimal sampai mencapai pematang genital. Nah, jumlah bakal sel germinal yang ditemukan pada epiblas proksimal itu sekitar 10 sampai 100 sel. Jadi pada umur embrio pada embrio mencit umur 6,4 hari itu ditemukan sekitar 10 sampai 100 sel di epiblas proksimal yang mulai berkembang menjadi bakal sel germinal. Nah, sepanjang perjalanannya bakal sel germinal ini akan membelah, kemudian jumlah yang sampai pada pematang genital di embrio mencit umur 10,5 hari itu sekitar 2.500 sampai 5.000 sel. Ini pada mencit. Nah, pada manusia jumlah sel germinal pada embrio umur 4 bulan itu hampir 7 juta sel. Menjelang kelahiran jumlahnya menyusut hingga kurang dari 2 juta. Kemudian menjelang pubertas jumlahnya turun sekitar 200 sampai 250 sel. Kemudian jumlah tersebut terus menurun hingga umur 50 tahun. Di umur 50 tahun kadarnya saya kira tidak sampai 50.000 sel. Itu penjelasan tentang bakal sel germinal. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.